warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Mimanisma dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yolanda Soimah, NPM 201814500685. Pada hari ini, saya dan juga kelompok saya, kelompok 10, ingin membahas terkait dengan apa sih itu Incoterm. Halo, nama saya Afrita Dita Kusumaningrum dengan nomor NPM 2018-1450626. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainaya Putri Maharani dengan NPM 2018-1450680. Dalam era perdagangan global sekarang ini, arus barang masuk dan keluar sangatlah cepat. Untuk memperlancar urusan bisnisnya, para pengusaha dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur ekspor dan impor yang berbasis aturan internasional seperti Incoterm 2011 maupun yang berbasis aturan lokal seperti administrasi kepabeanan. Prosedur ekspor impor adalah tata cara yang harus ditempuh dalam memenuhi ketentuan peraturan pemerintah serta kelaziman yang berlaku dalam pelaksanaan suatu transaksi ekspor dan impor. Pemahaman yang baik mengenai tata cara ekspor maupun impor ini sangatlah penting dan akan semakin memperlancar proses pelaksanaan ekspor dan impor. Nah, sekarang kita langsung ke materi lagi ya, yaitu mengenai pengertian dari Incoterms. Incoterms merupakan singkatan dari International Commercial Terms atau istilah komersial internasional. Istilah ini merupakan suatu terminologi atau ketentuan yang digunakan bagi para pelaku pedagang usaha internasional ketika akan mengirim barang dalam transaksi atau kontrak. Istilah komersial internasional juga berisi semua tugas, risiko, dan biaya bersangkutan selama transaksi penjualan dan pembelian barang berskala internasional. Di beberapa faktor komersial, International Commercial Terms ini juga menjadi persyaratan utama yang berfungsi untuk mengurangi resiko kesalahpahaman yang merugikan. Itu sebabnya International Commercial Terms ini merupakan persyaratan yang sangat penting. Oke, selanjutnya adalah tujuan International Commercial Terms. International Commercial Terms bertujuan untuk yang pertama, memberi pilihan ketentuan pengiriman bagi importir dan eksportir. Yang kedua, mengatur hak dan kewajiban yang ditanggung oleh importir dan eksportir. Dan yang ketiga, meminimalisir kesalahan interpretasi atau kesalahpahaman tanggung jawab di antara eksportir dan importir. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Afrita Dita. Macam-macam Incoterm 2010. Incoterm 2010 merupakan bentuk penyesuaian terhadap Incoterm versi 2000 yang sejalan dengan perkembangan dunia perdagangan dan perkembangan teknologi. Kemudian, media pengangkutan Incoterm 2010 terbagi menjadi dua kriteria. Yang pertama, berlaku untuk semua mode transportasi. Yang kedua, berlaku untuk angkatan laut dan sungai saja. Kemudian, kategorisasi dalam Incoterm 2010 terbagi menjadi 11 terminologi yang dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada I-terms, F-term, C-term, dan D-term. Dalam video kali ini, kami akan membahas 5 terminologi. Yang pertama ada ex-works, free carrier, free alongside ship, free on board, dan cost and freight. Terminologi yang pertama yaitu ex-works. Dalam persyaratan penyerahan barang dengan menggunakan ex-works, yang memiliki kewajiban utama adalah pembeli dengan kewajiban untuk memikul semua biaya dan risiko terhadap barang. Ex-works yang artinya penjual hanya menyediakan barang untuk diambil oleh pembeli di tempat penjual itu sendiri atau di tempat lain seperti gudang, workshop,
galeri dan showroom, dan lain-lain. Adapun biaya-biaya yang ditanggung oleh penjual dan pembeli. Biaya yang ditanggung oleh penjual yaitu biaya produksi termasuk keuntungan dan biaya packing barang ekspor. Biaya yang ditanggung oleh pembeli yaitu biaya izin ekspor, biaya pengiriman asuransi, pajak, dan biaya bongkar. Yang kedua, free carrier. Free carrier artinya penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan barang ke pengangkut yang ditunjuk oleh pembeli ke tempat yang telah disetujui. Jika tempat pengiriman ini adalah tempat penjual itu sendiri, maka penjual bertanggung jawab sampai barang tersebut dimuat dalam alat transportasi milik pengangkut yang mengambil barang tersebut dari tempat penjual. Namun bila tempat pengiriman bukan merupakan tempat penjual, maka penjual tidak bertanggung jawab untuk menurunkan barang tersebut dari alat transportasi yang mengantarkan barang tersebut ke tempat yang ditunjukkan. Serah terima barang antara eksportir dan importir terjadi di atas alat angkut yang disediakan importir. Dengan serah terima ini, barang telah menjadi milik importir di atas alat angkut tersebut. Biaya yang ditanggung eksportir, yang pertama biaya produksi termasuk keuntungan. Yang kedua, biaya pengepakan barang ekspor. Yang ketiga, biaya pengurusan ekspor, izin ekspor maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah. Yang keempat, ongkos pengangkutan transportasi. Yang kelima, biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan. Kemudian, biaya yang ditanggung importir. Yang pertama, biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Yang kedua, premi asuransi pengangkutan dalam jumlah minimum cover. Yang ketiga, ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga ke pelabuhan tujuan. Yang keempat, biaya pembongkaran barang dari sarana pengangkutan utama. Yang kelima, biaya penyelesaian formalitas pabean impor. Yang keenam, pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Yang ketujuh, ongkos pengangkutan darat hingga ke tempat tujuan importir. Ya, selanjutnya untuk macam-macam Incoterm 2010 yaitu ada FAS atau Free Alongside Ship, di mana artinya barang diserahkan penjual di samping kapal di pelabuhan muat yang disebut. Sehingga tanggung jawab atas barang beralih dari penjual kepada pembeli sejak saat itu. Terminologi ini mewajibkan penjual untuk melakukan segala prosedur ekspor, namun apabila memang diinginkan agar pembeli yang berkewajiban dalam pengurusan prosedur ekspor, maka hal ini harus disebutkan secara eksplisit di dalam kontrak. Serah terima barang antara eksportir dan importir terjadi di sisi kapal pelabuhan eksportir. Dengan serah terima ini, barang telah menjadi milik importir di sisi kapal tersebut. Di dalam FAS ini, untuk biaya yang ditanggung eksportir antara lain yaitu biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan, kemudian biaya-biaya pengepakan barang ekspor, biaya pengurusan ekspor, izin ekspor maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah. Kemudian, ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan atau terminal. Nah, dan untuk biaya-biaya yang ditanggung oleh importir antara lain yaitu biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan, biaya penanganan di pelabuhan, premi asuransi pengangkutan utama, ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu FOB atau Free On Board, yaitu artinya peralihan segala resiko atas penjual kepada pembeli terjadi ketika barang telah melewati rel kapal atau pagar pengaman kapal di pelabuhan muat dan berada di kapal yang telah disebutkan. Pengurusan prosedur ekspor ini berdasarkan terminologi dibebankan kepada penjual. Serah terima barang terjadi di atas kapal pelabuhan eksportir. Dengan serah terima ini, barang telah menjadi milik importir di atas kapal tersebut. Dalam FOB ini, adapun untuk biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir antara lain adalah biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan, biaya-biaya pengepakan barang ekspor, biaya pengurusan ekspor, izin ekspor maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah. Kemudian, ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan, biaya pemuatan barang dari pelabuhan keberangkatan, dan juga biaya penanganan pelabuhan keberangkatan. Adapun untuk biaya-biaya yang ditanggung oleh importir antara lain yaitu premi asuransi pengangkutan,
ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan, biaya-biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan namun tidak termasuk biaya bongkar, biaya pembongkaran barang, biaya penyelesaian formalitas pabean impor seperti PPJK, pengurusan lisensi impor, dan lain-lain, dan pungutan biaya masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Ongkos pengangkutan darat hingga sampai ke tempat tujuan importir. Yang kelima yaitu CFR atau Cost and Freight, di mana artinya segala resiko atas kerusakan atau kehilangan barang serta segala macam biaya yang timbul setelah barang melewati rel kapal beralih dari penjual kepada pembeli. Namun berdasarkan terminologi ini, maka penjual berkewajiban untuk menanggung segala biaya pengangkutan laut yang dibutuhkan agar barang sampai pada pelabuhan tujuan yang disebutkan. Terminologi ini juga mewajibkan penjual untuk melakukan pengurusan ekspor. Serah terima barang terjadi di atas kapal pelabuhan eksportir, artinya barang telah menjadi milik importir di atas kapal tersebut. Di dalam CFR ini, adapun untuk biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir antara lain yaitu biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan, biaya-biaya pengepakan barang ekspor, biaya pengurusan ekspor, izin ekspor maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah, ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan, biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan, dan juga biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Adapun untuk biaya-biaya yang ditanggung oleh importir antara lain yaitu asuransi pengangkutan utama, biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan, biaya pembongkaran barang dari sarana pengangkutan, biaya penyelesaian formalitas pabean impor seperti PPJK, pengurusan lisensi impor, dan lain-lain, pungutan biaya masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor, dan juga ongkos pengangkutan darat hingga sampai ke tempat tujuan transportir.